The Texas Chainsaw Massacre. Game Roblox 1 ini mengangkat tema seorang serial killer yang sangat sadis. Kalian pastinya udah pada familiar dengan orang ini. Ya, dia adalah si pembatik gergaji mesin di Texas, yakni si Leatherface. Jadi di game yang aku mainkan ini, kalian akan berada di sebuah tempat entah berantah. Lalu kalian akan dikejar oleh si Leatherface yang sambil membawa chainsaw. Hindari dia kalau mau selamat. Setelah kalian menemukan rumah ini, kalian akan melihat polisi dengan tanpa kepala, tengkorak, dan kepala Roblox yang berada di atas meja jahit. Ketika aku telusuri rumah berikutnya, tidak ada apa-apa di sini. Jadi gitu doang gamenya. Lantas, apakah Leatherface memang beneran ada di dunia nyata? Ternyata pada tahun 1947 di wilayah Plainfield, Wisconsin, ada seorang serial killer yang dijuluki sebagai penjaga Plainfield, yakni Ed Gein. Ia dikenal sebagai serial killer yang membuat aksesoris dari potongan kulit korbannya, seperti keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia, korset yang terbuat dari kulit manusia, sabuk yang terbuat dari wanita, mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, dan lain-lain. Diperkirakan ada sekitar 18 korban yang telah dimutilasi oleh Ed Gein. Dia tewas pada tahun 1984 di usia 77 tahun di Institut Kesehatan Mental Mendota. Tapi banyak orang yang tidak setuju tentang origin ini karena tokoh Leatherface itu berasal dari Texas dan dia sering membawa chainsaw. Namun Ed Gein sendiri berasal dari Plainfield, Wisconsin, dan dia membunuh korbannya tidak pakai chainsaw. Entrance World War I. Jadi game Roblox 1 ini bertemakan Perang Dunia 1, di mana kalian akan berperang melawan tim musuh hingga kalian menang. Kalian juga bisa memilih role kalian bisa menjadi rifleman, medic, support, dan lain-lain. Kedua kelompok tersebut mereferensikan dari dua kubu asli Perang Dunia Pertama, yakni Entente Powers yang beranggotakan Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Jepang, dan Amerika. Sedangkan Central Powers yang berisi Jerman, Austria, Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria. Intinya di dalam game ini kalian harus menang dengan cara merebut beberapa titik kekuasaan. Game ini juga memperlihatkan beberapa map yang berbeda. Masing-masing map tersebut teradaptasi dari lokasi Perang Dunia I yang asli. Jadi Perang Dunia Pertama ini terjadi pada tahun 1914 hingga 1918. Selama berlangsungnya perang 4 tahun tersebut, diperkirakan ada sekitar 17 juta korban jiwa, termasuk anggota militer dan warga sipil. Hingga pada akhirnya pada tahun 1918, perang diakhiri dengan kemenangan Bloc Entente Powers atau Blok Sekutu. Perang tersebut secara resmi diakhiri dengan perjanjian Versailles, yakni mengharuskan Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab perang, membayar reparasi besar-besaran, menyerahkan wilayah dan koloni, serta membatasi militernya. Jadi begitulah kira-kira. The Paranoia Remake. Di awal game, karakter kalian akan terbangun di sebuah rumah sakit. Kalian akan melihat ada dua dokter di sekeliling kalian yang mencoba untuk menyelamatkan kalian. Namun tiba-tiba pandangan jadi gelap dan kalian terbangun di tempat lain. Dan ada panggilan telepon seseorang yang meminta kalian untuk pergi ke ruangan motelnya. Lalu ibu kalian akan meminta untuk membelikan garam. Kalian akan pergi keluar untuk menyelesaikan misi ini. Kemudian kalian akan melihat ibu kalian sendiri sedang berdoa ke sebuah foto misterius. Dan kalian akan melihat sosok penampakan di jeruji pintu itu, lalu menghilang. Tapi jangan salah, saat kalian sedang berada di luar, kalian akan dikejutkan dengan sebuah jump scare. Setelah itu player akan terbangun di sebuah motel yang sama, tapi ini adalah dunia mimpi. Di level ini kalian akan kejar-kejaran dengan sosok hantu yang menakutkan, dan juga kalian harus menyelesaikan beberapa misi, seperti menyalakan dupa dan beberapa lilin. Setelah kalian berhasil mengalahkan hantu tersebut, kalian akan terbangun lagi di sebuah rumah sakit, tapi kali ini tidak ada dokter sama sekali. Lantas, apakah game ini terinspirasi dari kejadian nyata? Jawabannya adalah ya, karena game ini berlatar di Vietnam, maka benda seperti dupa, lilin, dan roh jahat merupakan hal yang sangat lumrah di Vietnam sana. Menurut kepercayaan spiritual Vietnam, kehadiran seperti dupa, lilin, penglihatan mimpi, dan roh jahat mencerminkan ritual yang sering dikaitkan dengan duka cita atau jiwa-jiwa yang belum terselesaikan. So, begitulah penjelasannya. Natipoti Cave. Ini adalah game Roblox tentang simulasi eksplorasi di dalam goa. Tapi ini bukanlah goa biasa, melainkan goa yang sangat sempit sekali. Aku yakin di antara kalian pasti ada yang benci banget sama hal ini. Saking sempitnya kalian hanya bisa masuk dengan merayap. Tidak ada misi, tidak ada tujuan, tidak ada objektif, cuma keluyuran ke goa lebih dalam kagak jelas. Sialnya aku gak bisa balik lagi ke atas, dan jalur terakhir yang aku masuki ternyata jalan buntu. Bayangin aja, goanya sangat sempit, jalan sambil merayap, masuk terlalu dalam tapi nemu jalan buntu dan gak bisa balik ke atas lagi. Apakah hal seperti ini terjadi di dunia nyata? Ya, benar sekali. Insiden ini benar-benar terjadi di real life. Tragedi ini disebut sebagai The Natipati Incident. Jadi pada tahun 2009, seorang pria bernama John Edward Jones mengalami kejadian yang mengenaskan. Dia tersangkut di sebuah lubang gua yang sangat kecil sekali dan jalur itu buntu. Ditambah lagi John tidak bisa naik kembali ke atas. Banyak sekali tim rescue dalam jumlah banyak mencoba menolong John, namun tidak ada yang berhasil menariknya keluar. Setelah 24 jam dalam posisi terbalik dan nyangkut, John dikatakan meninggal. Karena jasadnya tidak bisa dievakuasi, jalur masuk ke gua tersebut terpaksa ditutup. Dan BTW nama gua tersebut adalah Gua Natipati yang berlokasi di Utah. Survive Like X71. Di dalam game ini kalian akan memainkan simulasi survival di sebuah area yang mirip Antartika. Dimulai dari keberangkatan kalian di airport, setelah itu kalian akan terbang dalam perjalanan. Namun sayangnya pesawat kalian terpaksa jatuh di area gunung es yang dingin, dan anehnya kalian masih bisa selamat. Di sini kalian harus bertahan hidup dari berbagai ancaman seperti serigala atau beruang kutub. Kalian harus mencari resource, membangun shelter, mencegah kelaparan, bahkan kerja sama tim. Dalam mekanik ini kalian bisa melewati waktu sampai beberapa hari, hingga helikopter datang menyelamatkan kalian. Tapi tahukah kalian kalau kejadian di game ini berdasarkan kisah nyata? Jadi pada tahun
1972 ada sebuah insiden bernama Andes Flight Disaster, sebuah insiden di mana pesawat yang membawa 45 penumpang jatuh di pegunungan Andes, Argentina. Dari ke-45 penumpang tersebut, hanya 33 orang yang selamat dari kecelakaan. Saat pesawat jatuh, para penumpang yang selamat bertahan hidup dari ancaman menakutkan, seperti suhu dingin yang ekstrim, longsor salju, dan kelaparan. Bahkan yang paling mengerikan, karena tidak ada stok makanan, mereka sempat melakukan kanibalisme ke penumpang lain yang sudah tewas. Setelah 72 hari lamanya, tinggal tersisa 16 orang yang masih selamat, dan mereka berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat dengan helikopter. Dari insiden inilah yang menjadi inspirasi game Roblox ini, Roblox Titanic. Kalian pasti udah tahu game Roblox 1 ini berdasarkan kejadian apa? Ya, betul sekali. Game ini terinspirasi dari sebuah insiden kapal Titanic. Di game ini kalian akan mengeksplorasi di dalam kapal yang sangat besar ini. Kalian bisa pergi ke lantai bawah, lantai atas, dan dimanapun kalian inginkan. Tapi entah kenapa saat aku pertama kali spawn, kondisi kapalnya sudah miring gini, men. Mungkin game ini adalah simulasi kejadian kapal Titanic yang asli. Saat aku mencoba keluar, kemiringan kapal tersebut makin parah. Bahkan aku sampai terjatuh karena saking miringnya. Untuk bisa selamat, kalian juga bisa kabur menggunakan perahu kecil. Tapi jika sudah terlambat, maka kapal tersebut akan terbelah menjadi dua seperti ini. Kalau kalian nekat terjun ke laut, kalian langsung tewas. Ya, jadi pada tahun 1912 telah terjadi insiden besar sampai dikenal banyak orang hingga sekarang, yakni tenggelamnya kapal RMS Titanic asal Inggris di Samudra Atlantik Utara. Kapal tersebut tenggelam karena menabrak gunung es pada saat pelayaran perdananya. Diketahui kapal tersebut berangkat dari Southampton, Inggris menuju ke New York. Insiden ini menyebabkan kematian sebanyak 1.514 korban jiwa dan disebut sebagai salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Jeffrey's Apartment. Jadi ini adalah game Roblox tentang apartemen milik Jeffrey Dahmer, yakni seorang serial killer yang sangat terkenal. Tapi entah kenapa aku gak bisa mainin game ini, padahal aku udah verifikasi usia, tapi tetap saja game ini masih unavailable. Di dalam game ini kalian akan diperlihatkan bagaimana bentuk ruangan apartemen Jeffrey Dahmer. Aku gak tahu apakah ruangan ini akurat atau tidak dengan yang asli, tapi saat kalian masuk ke kamarnya akan ada kantong plastik, yang udah jelas kalau kantong plastik itu berisi potongan tubuh manusia, dan sebuah kardus yang berisi tengkorak manusia. Di sebelah kasurnya ada mayat yang tergeletak, yang jelas game ini hanyalah rekonstruksi kejadian kasus Jeffrey Dahmer. Ya, meskipun isi kreatornya nulis di deskripsi kalau ini akurat sih. Lantas siapa itu Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer adalah serial killer asal Milwaukee, Wisconsin yang aktif membunuh para korbannya pada tahun 1978 hingga 1991, yang kebanyakan para korbannya adalah laki-laki. Dikatakan korbannya mencapai 17 orang. Dia ditangkap pada tahun 1991 dan dipenjara seumur hidup, tapi kemudian dia tewas dibunuh oleh tahanan lain di dalam penjara. Jadi itulah game Roblox yang terinspirasi dari seorang serial killer. Burgers. Ini adalah game Roblox yang bertemakan restoran burger. Tugas kalian di sini adalah menyajikan burger kepada pelanggan kalian. Saat aku mainkan game ini nampak biasa-biasa aja. Pergi ke dapur, menyiapkan bahan-bahan burger dan mengantarkannya ke meja pelanggan dan kalian dapat uang. Mekanik ini berlangsung berkali-kali sampai pada akhirnya kalian kehabisan stok daging burger. Bukannya malah membeli stok, malah kalian akan disuruh untuk membunuh pelanggan kalian menggunakan spatula. Setelah itu kalian akan membawanya ke mesin penggiling daging dan jadilah daging burger yang baru. Kalian akan menjual daging burger tersebut ke pelanggan kalian. Benar-benar menakutkan dan jahat sekali. Di sini kalian juga akan pergi ke pasar gelap untuk upgrade beberapa item untuk level berikutnya. Ternyata game ini terinspirasi dari kasus nyata, yakni kasus seorang serial killer bernama Joe Metheny. Joe Metheny adalah serial killer asal Baltimore yang telah membunuh sekitar 13 orang pada tahun 1976 hingga 1996. Dia ditangkap pada tahun 1997 dan dia tewas pada tahun 2017 di penjara. Menurut keterangan, dia menjincang daging korbannya, lalu dijadikan burger untuk dijual kepada para pelanggannya. Para pelanggannya tidak mengetahui kalau burger yang mereka makan terbuat dari daging manusia. So, begitulah kasus ini jadi inspirasi game Burgers ini. Carbine. Ini adalah game Roblox yang sangat kontroversi karena game ini dibuat berdasarkan insiden nyata, yakni insiden Columbine High School. Di awal game kalian akan diperlihatkan menu item senjata. Kalian bebas memilih senjata apa saja untuk digunakan. Kemudian kalian akan memilih skin karakter kalian. Mungkin jika kalian udah pada tahu kasus ini, pasti kalian udah ngeh dua nama ini, Harris dan Claiborne. Mereka berdua ada pelaku dari insiden Columbine High School ini. Dan ada beberapa nama lain yang mungkin kalian juga familiar melihatnya, karena nama-nama itu adalah nama dari para kriminal di dunia nyata. Tapi aku gak akan bahas satu-satu. Setelah itu kalian akan terspawn di area parkir sekolah Columbine High School. Bentuk layout bangunan, lorong, dan ruangan dibuat sama persis dengan yang ada di Columbine High School. Ditambah lagi game ini juga memperlihatkan efek darah yang gory. Jadi insiden Columbine High School ini terjadi pada tahun 1999 ketika dua pelajar bernama Eric Harris dan Dylan Klebold melakukan piu-piu massal di dalam sekolah, dan ada 16 korban yang tewas termasuk Eric dan Dylan sendiri karena mereka melakukan sui setelahnya. Kepolisian mengungkap ada banyak teori tentang motif mereka berdua, mulai dari penyakit mental, korban bully, dan bahkan katanya mereka terinspirasi dari Doom. Anehnya saat aku bikin footage gameplaynya, game ini masih bisa dimainkan, tapi entah kenapa aku gak bisa jalan sama sekali. Besoknya game ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. 99 Nights in the Forest. Game ini merupakan salah satu game yang sangat banyak diminati di platform Roblox. Kalian akan diperlihatkan dengan kalimat yang menyatakan kalau game ini berdasarkan kisah nyata. Ada 4 panel gambar yang menunjukkan deskripsinya masing-masing, yakni kemunculan seekor rusa yang berdiri, 4 anak kecil yang hilang, hutan yang akhirnya ditutup, dan player yang disuruh mengungkap misteri ini selama 99 hari. Jadi gameplay dari game ini kalian akan memasuki kawasan hutan yang terisolasi.
Kalian juga harus menebang kayu, mencari makanan, membangun base, dan lain-lain. Dan tidak lupa untuk mencari keempat anak kecil yang hilang tadi. Di hutan ini kalian juga harus bisa survive melawan hewan-hewan aneh, para kultus bertanduk, dan si rusa berdiri. Lantas, apakah benar kalau game Roblox ini memang beneran based on true story? Keempat anak kecil yang hilang tadi sebenarnya terinspirasi dari kasus nyata. Jadi pada tahun 2023 lalu, ada pesawat kecil yang berisi 7 penumpang jatuh di hutan Amazon. Penumpang tersebut salah satunya adalah seorang ibu dan 4 anaknya yang masih kecil. Saat pesawat jatuh, hanya keempat anak kecil tersebut yang masih selamat. Dan setelah bertahan hidup selama 40 hari di dalam hutan Amazon, akhirnya keempat anak kecil tersebut berhasil diselamatkan dan masih hidup. Dan si rusa berdiri tadi terinspirasi dari makhluk kriptid bernama Wendigo. Makhluk ini sangat terkenal di kalangan suku Indian dan warga Amerika. Dia dikenal sebagai makhluk pemakan manusia yang sangat serakah. Atau lebih tepatnya kalau makhluk ini adalah urban legend belaka. Jadi dari cerita itulah game ini bisa tercipta.